Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ramadhani, mahasiswi program studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 200/2015. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang morfologi dan budidaya tanaman sorghum. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Morfologi dan budidaya tanaman sorghum. Sorghum merupakan tanaman serealia yang dapat tumbuh pada berbagai keadaan lingkungan, sehingga potensial dikembangkan, khususnya pada lahan marginal beriklim kering di Indonesia. Dalam taksonomi, tanaman sorghum tergolong dalam keluarga besar Poaceae, yang juga sering disebut sebagai Gramineae atau rumput-rumputan. Pertama, akar. Sorghum merupakan tanaman biji berkeping satu. Tidak membentuk akar tunggang, perakaran hanya terdiri atas akar lateral. Sistem perakaran sorghum terdiri atas akar seminal, akar sekunder, dan akar tunjang. Ruang tempat tumbuh akar lateral mencapai kedalaman 1,3 sampai 1,8 meter, dengan panjang mencapai 10,8 meter. Sebagai tanaman yang termasuk kelas Monocotyledon, sorghum mempunyai sistem perakaran serabut. Kedua, batang. Batang tanaman sorghum merupakan rangkaian berseri dari ruas dan buku, tidak memiliki kambium. Pada bagian tengah batang terdapat seludang pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras. Tipe batang bervariasi dari solid dan kering hingga sukulen dan manis. Jenis sorghum manis memiliki kandungan gula yang tinggi pada batang gabusnya. Bentuk batang tanaman sorghum silinder dengan diameter pada bagian pangkal berkisar antara 0,5 sampai 5 cm. Tinggi batang bervariasi, berkisar antara 0,5 sampai 4 meter. 3. Tunas. Ruas batang sorghum bersifat gemiferous. Setiap ruas terdapat satu mata tunas yang bisa tumbuh sebagai anakan atau cabang. Pada suhu kurang dari 18 derajat Celcius, memicu munculnya anakan pada fase pertumbuhan daun ke-4 sampai ke-6. Tanaman sorghum tahunan mampu menghasilkan anakan 2 sampai 3 kali lebih banyak dari sorghum semusim. Keempat, daun. Sorghum mempunyai daun berbentuk pita dengan struktur terdiri atas helai daun dan tangkai daun. Panjang daun sorghum rata-rata 1 meter dengan penyimpangan 10 sampai 15 cm dan lebar 5 sampai 13 cm. Jumlah daun bervariasi antara 7 sampai 40 helai. Helaian daun berbentuk lancelot, lurus mendatar, berwarna hijau muda hingga hijau tua, dengan permukaan mengkilap oleh lapisan lilin. Keunikan daun sorghum yaitu memiliki sel penggerak yang terletak di sepanjang tulang daun. Sel ini dapat menggulung daun secara cepat bila terjadi kekeringan. Kelima, bunga. Rangkaian bunga sorghum berada pada malai di bagian ujung tanaman. Bunga sorghum merupakan bunga tipe panikel atau malai. Bunga sorghum secara utuh terdiri atas tangkai malai, rangkaian bunga, dan bunga. Malai pada sorghum tersusun atas tandan primer, sekunder, dan tersier. Ukuran malai beragam, dengan panjang berkisar antara 4 sampai 50 cm dan lebar 2 sampai 20 cm. Bunga merupakan bunga tunggal yang tersusun dalam rangkaian bunga. Pada setiap malai terdapat 1.500 sampai 4.000 bunga. Keenam, biji. Biji sorghum memiliki ciri-ciri fisik berbentuk bulat dengan berat 25 sampai 55 mg. Biji sorghum berbentuk butiran dengan ukuran 4 x 2,5 x 3,5 mm. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, sorghum dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu biji berukuran kecil, sedang, dan besar. Biji sorghum tertutup sekam dengan warna coklat muda, krim, atau putih. Biji sorghum terdiri atas 3 bagian utama, yaitu lapisan luar, embrio, dan endosperm. Budidaya tanaman sorghum. Tanaman sorghum termasuk tanaman semusim yang mudah dibudidayakan dan mempunyai kemampuan adaptasi yang luas.
Adapun kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman sorghum dapat dilihat pada tabel berikut. Sorghum dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, kecuali tanah PMK yang masam, dan mempunyai kemampuan adaptasi yang luas. Tanaman sorghum beradaptasi dengan baik pada tanah dengan pH 6,0 sampai 7,5. Sesuai untuk budidaya sorghum yaitu dengan curah hujan 50 sampai 100 mm per bulan pada 2 sampai 2,5 bulan sejak tanam. Sorghum lebih sesuai ditanam di daerah yang bersuhu panas, lebih dari 20 derajat Celcius dan udaranya kering. Oleh karena itu, daerah adaptasi terbaik bagi sorghum adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 1 sampai 500 meter depal. Teknik budidaya sorghum. Sorghum dibudidayakan melalui biji atau benih dan juga dapat diperbanyak dengan stek batang. Varietas sorghum sangat beragam, baik dari segi daya hasil, umur panen, dan warna biji, maupun rasa dan kualitas bijinya. Umur panen sorghum berkisar dari genjah, sedang, dan dalam. Tinggi batang sorghum tergantung varietas berkisar dari pendek, sedang, dan tinggi. Penyiapan benih. Kebutuhan benih sorghum untuk 1 hektar lahan berkisar antara 10 sampai 15 kg. Benih sorghum dapat dipertahankan kemampuan tumbuhnya selama periode tertentu asal disimpan dengan baik dalam kemasan yang dapat mempertahankan kadar airnya lebih dari 10% dan disimpan pada ruangan yang bersuhu 10 sampai 16 derajat Celcius. Waktu tanam. Di lahan kering, sorghum dapat ditanam pada awal atau akhir musim hujan secara monokultur, setelah panen palawija. Jika ditanam pada musim kemarau, sorghum dapat ditanam setelah panen padi kedua atau setelah palawija di lahan sawah. Penyiapan lahan. Pada lahan yang tingkat ketersediaan airnya cukup atau beririgasi, pengolahan tanah dapat dilakukan secara optimum, yaitu dibajak 2 kali dan digarus 1 kali. Setelah tanah diratakan, dibuat beberapa saluran drainase, baik di tengah maupun di pinggir lahan. Untuk penanaman sorghum, kedalaman lubang tanam tidak lebih dari 5 cm. Setiap lubang ditanam diisi 3-4 benih, kemudian ditutup dengan tanah ringan atau pupuk organik. Hal ini dilakukan agar memudahkan benih tumbuh 5 hari setelah tanam. Tanaman sorghum dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH 6-7,5. Pada tanah dengan pH kurang dari 5,5, ketersediaan Al dan Mn dapat bersifat racun bagi tanaman. Ketersediaan hara makro menjadi pembatas jika pH tanah lebih dari 7,5. Untuk pemeliharaan tanaman sorghum, yaitu terdiri dari penyiraman, penyiangan gulma, pembubunan, dan pengendalian hama dan penyakit. Sementara itu, tanaman sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam. Cara panen yang baik adalah memotong tangkai malai sepanjang 15-20 cm dari pangkal malai. Selanjutnya, malai dijemur di bawah sinar matahari dan dirontok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.